Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, sesungguhnya orang yang berkeyakinan, yang menyembah Tuhan dengan jiwanya, yang bukan dari firman Tuhan, akan runtuh hidupnya. Dari dasar kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 28 dan kitab Matius pasal 24 ayat 29 51. Maksud dari tema tersebut teman-teman, sesungguhnya orang yang berkeyakinan, orang berkeyakinan itu pada umumnya orang yang sudah beragama, orang yang sudah mengaku bahwa sudah mengenal pribadi Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, tapi sebenarnya cara-caranya tidak benar. Maksudnya tidak benar itu mereka orang-orang berkeyakinan itu pada umumnya tidak membaca firman Tuhan gitu. Kalaupun membaca firman Tuhan gitu, ya tidak mengenal firman Tuhan dengan baik, tidak dalam mengenal firman Tuhan. Kalaupun mengenal firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan dari hikmatnya sendiri, dari hikmatnya, pikiran perasaan kehendaknya sendiri gitu, atau pihak mentor rohaninya, pikiran perasaan kehendak dari mentor rohaninya, atau ya pikiran dan kehendak pikiran dan perasaan dari rohaniawannya teman. Jadi kisaran pengenalan pengertian akan firman Tuhan, semua itu dari pikiran perasaan kehendak si manusia, baik dirinya sendiri atau mentor rohani atau rohaniawan. Semua kategorinya kena manusia teman, bukan dari hikmat yang dari Tuhan. Sedangkan yang Tuhan inginkan, yang namanya firman Tuhan itu dikenali, dimengerti ya, dan dilakukan dengan hikmat yang dari Tuhan itu, yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan itu. Nah itu namanya hikmat Tuhan benar-benar teman. Tapi kalau yang orang berkeyakinan tidak teman. Nah timbulnya yang saya perhatikan, orang yang berkeyakinan itu tidak jauh-jauh seperti orang dunia teman. Cuman bedanya seolah-olah di KTP-nya ditulis beragama. Kalau orang dunia mungkin ya saya tidak ngerti apakah kalau di luar negeri orang dunia itu ya orang yang tidak berpikir tentang Tuhan Allah, tentang firman Tuhan Allah gitu. Tapi di Indonesia kan rata-rata semua dikatur tanda penduduk, semua dicantum agama teman. Sehingga ya itu balik lagi ya agamanya cuma KTP saja gitu teman. Jadi ya itu orang berkeyakinan seperti itu. Kalau konsekuensi rohaninya saya duga orang berkeyakinan itu lebih banyak potensi untuk terpleset, tergelincir ke dalam ya kebinasaan kekal teman. Karena orang-orang yang pada prinsip rohani, orang yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang yang punya peluang untuk tergelincir ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Karena prinsip rohani untuk orang tidak tergelincir ke dalam neraka, satu-satu jalan cuma bagaimana melakukan firman Tuhan teman. Nah untuk bisa melakukan firman Tuhan, jelas kan harus punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan teman-teman, untuk kemampuan mengerti firman Tuhan dan untuk bisa mampu mengerti ya harus mengerti firman Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan ya harus dalam mengenal firman Tuhan. Untuk dalam mengenal firman Tuhan ya harus mengenal firman Tuhan gitu. Nah untuk mau mengenal firman Tuhan ya harus mau teman-teman, mau mencari firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan khotbah, mau membaca buku rohani, mau mendengarkan sharing-sharing gitu, atau bersharing bersama-sama, atau pendalaman firman Tuhan gitu. Nah ini yang mesti dilakukan untuk bisa mengenal, lebih dalam mengenal, mengerti, dan mampu lebih mengerti dari pikiran perasaan dan kehendaknya Tuhan gitu. Dan baru teman-teman ujungnya itu lebih berani melakukan firman Tuhan. Semua ini teman-teman harus digabungkan dengan antara firman Tuhan dan roh Tuhan teman. Tanpa ada firman Tuhan, hanya ada roh Tuhan, takutnya jadi akhirnya firman Tuhan menjadi logos gitu, bicara teori saja, hukum saja. Tapi kalau kita bicara bagaimana menyembah Tuhan, mencari Tuhan itu hanya dengan roh saja, ini juga takutnya ngeroh gitu. Nah ngeroh ini nanti takutnya kalau tidak hati-hati teman-teman, ya akhirnya roh-roh yang datang itu bukan roh Tuhan, tapi roh jahat gitu. Dalam kategori rohani itu hanya ada satu roh yang boleh disembah, ya roh Tuhan. Tapi kalau cerita dari sisi roh-roh lain, menurut versi rohani, menurut versi Tuhan, ya berarti roh jahat teman. Jadi jangan sampai kita kepikir bahwa ya ada
ada istilah di dunia ini, di orang berkeyakinan katakan, oh ini kan rohnya orang tua saya, ini kan rohnya papa mama saya, bapak ibu saya, ini rohnya kakek nenek saya gitu, opa oma saya. Itu di dalam firman Tuhan itu tidak ada, teman. Roh yang berani muncul di luar roh Allah gitu, roh Tuhan, itu namanya roh jahat, teman. Jadi roh itu cuma satu, ada di dalam Tuhan, dan kita yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk manusia ini gitu, yang beda dengan makhluk yang lain. Kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, roh kita ini adalah rumah daripada rumah roh Tuhan itu, teman. Ini pengenalan pengertian semacam ini harus ditanamkan dulu, teman. Baru bisa kita bicara apa sih bedanya orang berkeyakinan, apa sih bedanya dengan orang dunia, dan apa sih orang yang benar, teman. Benar-benar melakukan firman Tuhan karena mampu mengerti dan dalam mengenal akan firman Tuhan. Itu yang dicari, yaitu ujung-ujungnya tetap orang yang benar melakukan firman Tuhan pasti ya mengenal firman Tuhan dan juga pasti menghidupkan roh Tuhan gitu. Karena kalau cuma satu saja menghidupkan roh Tuhan saja jadi ngeroh, yang menghidupkan teori saja ya berarti jadi teologis, cuma logos doang, teman. Sedangkan yang Tuhan mau, bagaimana firman Tuhan itu menjadi rema. Rema adalah firman Tuhan yang dihidupkan oleh roh Tuhan untuk kita. Nah itu yang sasaran tujuan kita untuk itu, teman-teman, supaya tidak menjadi orang yang hanya berkeyakinan saja gitu, teman. Nah ini sebelum saya bicara masuk ke draft, saya coba baca dulu dari firmannya, teman-teman. Coba teman-teman nyari kitab Matius pasal 24, teman-teman, 1 sampai 51, teman-teman. Saya bacakan dulu secara cepat aja gitu. Ini terdiri dari 6 perikop kalau saya perhatikan, teman-teman. Ini yang ayat 1, perikop pertamanya judulnya bait Tuhan atau bait Allah diruntuhkan, akan diruntuhkan gitu. Sesudah itu Nabi Isa keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah tersebut. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lah. Yang lain semuanya akan diruntuhkan. Itu Nabi Isa katakan seperti itu kepada murid-muridnya, teman. Kalau di ayat ketiganya, perikopnya ganti lagi, judulnya permulaan penderitaan. Ketika Nabi Isa duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia gitu. Jawab Nabi Isa kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mesias artinya juru selamat, teman, kalau di secara Nasrani gitu. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, Nabi Isa itu gitu. Oleh karena firman Tuhan, kalau secara universal bisa sebutnya gitu, teman. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan pemberitaan firman Tuhan, kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan di sini berarti hari kematian kita, teman-teman, hari penghakiman dan penghukuman kita gitu. Nah ini kalau di ayat 15, teman-teman, perikopnya ganti lagi, siksaan yang berat dan Mesias palsu, siksaan yang berat dan juru selamat yang palsu gitu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya.
Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ini di ayat 29 ganti perikop lagi teman-teman. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang berlembut mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak. Hanya Tuhan Allah sendiri yang tahu. Nasihat yang supaya berjaga-jaga ini di ayat 37 teman-teman. Dan perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Nabi Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini cerita soal kematian kita teman-teman. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat itu. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba
yang didapati tuannya, melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, ya, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan gerak gigi. Nah, ini di kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 51 saya udah bacakan semua, teman-teman. Nah, ini coba saya masuk ke draft. Saya coba jelaskan satu persatu, siapa tahu bisa lebih jelas, teman-teman. Jadi ini kalau saya mulai dari kitab Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2 gitu. Firman katakan, sesungguhnya akan banyak orang mencari dan mengenal serta mengerti makna menyembah Tuhan dengan salah gitu. Bukanlah ajaran firman Tuhan yang hidup menjadi rema, tetapi ajaran firman Tuhan yang mati menjadi logos, sehingga hanya sebagai teori dan hukum tentang ketuhanan saja. Nah, ini kalau kita pertajam, teman-teman, di ayat Matius pasal 24 1 sampai 2. Ini kan bicara tentang rumah Tuhan, tentang bait Allah gitu. Nah, ini kalau dari pengertian saya, teman-teman, bahwa bait Allah kan tempat menyembah Tuhan Allah gitu. Nah, ini banyak salah kaprah, teman. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang menyembah Tuhan itu ya karena apa ya? Karena melihat rumahnya, gedungnya gitu, tempat ibadahnya, itu juga bisa. Bisa juga menyembah Tuhan itu terlalu tata keramanya, tata krama beragamanya, tata krama liturginya gitu. Ya, itu juga bisa terjadi begitu, teman-teman. Nah, ini maknanya kalau kita menyembah Tuhan dengan benar gitu. Sebenarnya Tuhan sudah sajikan dari untuk era-era kita. Itu bagaimana menyembah Tuhan itu dari sisi roh dan kebenaran, teman-teman. Bukan dari tempat ibadahnya gitu, bukan dari liturgi agamanya, bukan dari tata krama ya beribadahnya, bukan itu, teman-teman. Yang Tuhan udah sediakan buat eranya kita itu adalah bagaimana menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Maksudnya, teman-teman, karena dalam pengertian roh kebenaran itu kan diartikan sebagai firman Tuhan, teman. Jadi selama kita belum mengenal firman Tuhan, kita tidak bisa menyembah Tuhan, teman. Jadi satu-satunya itu ya kita harus bisa mau mencari Tuhan, mau mencari firman Tuhan, ya dengan cara yang mengenali firman Tuhan, teman-teman. Tidak bisa seperti orang berkeyakinan yang tidak perlu mengenal firman Tuhan, tidak perlu mengerti firman Tuhan, tidak perlu melakukan firman Tuhan. Yang penting ke tempat gedung ibadah itu gitu, ke bait Allah itu, ke tempat ibadah kita. Nah, ini banyak orang lakukan itu, teman-teman. Kalaupun misalnya sudah masuk ke tempat ibadah kita, dirasakan bahwa ya sudah selesai, ya tugasnya itu berarti kita sudah menyembah Tuhan gitu. Nah, di dalam tempat ibadah itu pada umumnya, teman-teman, kalau kita bicara tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ya pasti kan ngikutin tata caranya, teman. Tata cara bagaimana sih tata cara beribadah itu kan dituntun gitu. Ya berarti kita akan masuk ke dalam penyembahan Tuhan yang sifatnya liturgi saja, teman-teman, yang bersifat tata krama saja. Nah, sedangkan Tuhan kan tidak mau begitu, teman-teman. Tuhan itu pengen kita bukan cuman bicara seperti apa sih orang-orang ngadain pesta cuman begitu. Tuhan pengen sekali kan bagaimana caranya kita ada interaksi dengan Tuhan secara benaran gitu, beneran dan memang terjadi real gitu. Dan satu-satunya, teman-teman, yaitu kita bisa berinteraksi nyata dengan Tuhan itu apabila kita tahu bahasa verbalnya Tuhan dulu gitu. Nah, bahasanya Tuhan itu, dasar-dasarnya itu kan dari firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, ya kita tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Beberapa kali saya sharing, saya umpamakan kan kalau kita ngobrol dengan orang asing atau orang yang zaman dulu gitu, jadul, ya ada di desa. Kita akan alami itu, teman-teman. Beberapa kali saya ketemu orang-orang yang dari Jerman gitu, ada
ada teman saya orang tua angkatnya dari Jerman gitu. Ya bagaimana saya bisa ngobrol sama mertuanya apa ayah angkatnya teman saya ini, dianya bisa bahasa Jerman gitu, sayanya tidak bisa bahasa Jerman, dianya nggak bisa bahasa Indonesia, ya jadi lucu, saya ngomong Indonesia nggak bisa ditangkap gitu oleh si temennya bapak angkat saya. Nah kalau dia ngomong pun saya juga nggak bisa nangkep. Itu karena saya di Indonesia gitu, ya mereka ada di Jerman gitu. Tapi sebaliknya benar, saya juga pernah ngalami, misalnya kalau kita ke Jawa Tengah atau kita ke Jawa Barat gitu, masuk ke dalam kampung, masih banyak teman-teman orang-orang yang tua yang kadang-kadang nggak bisa lancar berbahasa Indonesia. Jadi dia minta kita kontak itu berinteraksi dengan bahasa Sunda kalau di Jawa Barat, atau bahasa Kromo Injil kalau misalnya di Jawa Tengah. Nah itu nggak nyambung teman-teman, karena kitanya nggak bisa gitu. Waktu kita bicara bahasa Indonesia, mereka nggak bisa lancar gitu, nggak bisa nangkap lancar. Tapi waktu mereka bicara dengan bebasan bahasa Sunda atau Jawa, kita gantinya nggak bisa nangkap. Nah ini bahasa Tuhan dengan kita itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita tidak kalau kita bicara kita menghidupkan roh dan kebenaran gitu, ya berarti kita kembali lagi harus mengenal-mengerti akan firman Tuhan dulu teman-teman. Waktu kita mengenal-mengerti firman Tuhan, berarti roh kebenarannya sudah terjadi gitu, bisa ada interaksi dengan Tuhan. Nah tinggal rohnya gitu. Nah bagaimana supaya roh kita bisa kontak dengan Tuhan gitu? Ya Tuhan sudah siapkan jembatan yang namanya roh Tuhan tadi teman-teman. Jadi roh Tuhan ini adalah sebagai jembatan dari kita di roh kita dengan di Tuhan, di roh Tuhan. Jadi terjadi interaksi antara kita dengan Tuhan. Nah yang namanya kita menyembah Tuhan era sekarang, eranya kita, sebenarnya sudah Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita itu ya harus seperti itu teman. Jadi menyembah yang benar, berinteraksi dengan Tuhan yang benar, berdialog dengan Tuhan yang benar, itulah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita udah bicara, kita sudah ngerti bahwa harus dengan roh dan kebenaran, berarti roh Tuhan itu 24 jam hidup di dalam kita loh teman. Yang namanya firman Tuhan itu juga 24 jam hidup di dalam kita. Jadi nanti apabila kita berbandingan antara menyembah Tuhan, berdialog, berinteraksi dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, dibanding dengan menyembah pada zaman itu gitu di bait Allah, ya beda sekali teman-teman. Kalau dibicara di bait Allah atau di tempat ibadah, kan ada waktu-waktu kita meninggalkan tempat ibadah, enggak 24 jam ada di tempat ibadah teman-teman. Nah ini yaitu kalau pada umumnya kan kalau kita lihat zaman sekarang gitu, ya orang-orang Nasrani umumnya hari Minggu teman-teman, yang beribadah itu hari Minggu. Orang Muslim itu umumnya beribadah hari Jumat. Nah pada hari-hari itu saja teman-teman. Tapi kalau yang saya tahu dari agama-agama yang bukan Nasrani atau bukan Muslim, itu kadang-kadang acaranya sebulan cuma 2 kali teman-teman, bukan 4 kali, 2 kali gitu. Jadi ya jadi tanggal awal sama tanggal tengah aja gitu loh. Nah ini yang berbeda-beda teman-teman. Nah ini yang tadi saya katakan, ada keterbatasan kita berinteraksi, berdialog dengan Tuhan kalau kita menggunakan cara-cara lama teman-teman. Tapi kalau kita dengan cara-cara baru, kita menyembah, berinteraksi, berdialog dengan Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, berarti kita punya peluang untuk berdialog, berinteraksi dengan Tuhan itu selama 24 jam teman. Dalam roh berarti kita hidupkan roh kita, ya, dan Tuhan akan hidupkan roh Tuhan, akhirnya nyambung gitu bicara rohnya, ya, dan juga kita hidupkan firman Tuhannya teman, supaya bisa nyambung juga. Jadi di kitab Matius pasal 24 1-2 itu cerita bait Allah itu begitu teman. Jadi bait Allah kita yang dulu, zaman yang dulu, yang berupa tempat ibadah gitu, liturgi, tata krama atau beragama gitu, ya cuman begitu saja teman. Tapi kalau di era kita sekarang, bahwa tidak cuma cukup tempat ibadah gitu, tidak cuma cukup bait Allah, bait Tuhan, tapi ya kita mesti menjadi baitnya Tuhannya gitu, karena kita sudah ada roh di dalam kita. Nah waktu kita menjadi bait Tuhan gitu, roh Tuhan bisa tinggal di dalam kita. Waktu roh Tuhan di dalam kita, waktu kita lengkapi dengan firman Tuhan, roh dan kebenaran gitu, ya akhirnya jadi terjadi interaksi dialog 24 jam dengan Tuhan teman. Jadi beda sekali teman-teman. Ya kalau yang namanya bait Tuhan itu ya memang akan runtuh gitu, akan diruntuhkan gitu.
Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Firman peringatkan akan banyak pengajar-pengajar yang mengaku sebagai juru selamat tetapi menyesatkan, dan Tuhan akan biarkan itu sebagian orang dibiarkan jahat agar sempurna kejahatannya, tetapi orang yang bertahan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan akan selamat dan akan memberitakan kesaksian bagi sesamanya, dan setelah itu barulah tiba yaitu penghakiman dan penghukuman buat kita masing-masing, teman-teman. Jadi di sini teman-teman diingatkan di kitab Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, teman-teman. Yang namanya apa ya? Banyak sekali mentor rohaniawan yang bisa menyesatkan kita apabila kita juga tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Jadi satu-satunya cara kita tahu bahwa waduh, ini mentor rohani ini salah nih, rohaniawan ini salah, kalau tanpa kita mengerti firman Tuhan, kita tidak bisa menilai itu, teman-teman. Jadi akhirnya ya kita cuma percaya saja, seperti kerbau dicucuk hidungnya gitu, ya untuk cuma dituntun. Lah dituntun kemana gitu? Kalau dituntun dilepas ke tempat padang rumput jadi ikut makan, tapi kalau dituntun masuk ke jagal, teman-teman, ya malah untuk disembelih gitu. Jadi di situ perlunya, teman-teman, bagaimana caranya kita supaya terhindar dari orang-orang yang kalau di firman katakan bisa pengajar yang palsu gitu, yang bisa menyesatkan, bisa disebutnya juga nabi palsu gitu. Nah ini supaya kita terhindar dari situ, teman-teman, yaitu ya bagaimana caranya kita untuk bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan secara benar. Tapi yang aneh, teman-teman, ada orang juga yang dibiarkan, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita yang melihat kok yang itu tetap aja lo tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak melakukan firman, kok nggak apa-apa sih gitu. Nah itu biasanya orang-orang dunia dan orang berkeyakinan seperti itu, teman-teman. Nah yang kitanya yang sedang belajar soal kebenaran kadang-kadang cemburu juga, teman-teman, iri juga gitu. Ya kenapa kok mereka tidak melakukan apa yang kita lakukan, tidak mencari Tuhan, tidak belajar untuk mengenal lebih dalam akan Tuhan dan firman Tuhan, tidak merenungi untuk mampu mengerti firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Kita melakukan itu, mereka tidak. Tapi kok mereka enak-enak saja gitu. Nah itu kalau dari versi kita mungkin kita bisa katakan enak-enak saja. Tapi kalau bagi versi mereka, ya maksudnya mereka itu dibiarkan oleh Tuhan untuk melakukan kejahatan agar kejahatannya sempurna. Firman Tuhan katakan begitu, teman-teman. Jadi ya jangan kita ikut-ikutan gitu, teman. Yang jelas apa sih perintah peraturan firman Tuhannya gitu. Kalau perintah peraturan firmannya kita harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan dan melakukan firman, ya sudah kita lakukan saja. Jangan banding-bandingkan dengan orang dunia atau orang berkeyakinan, karena ujungnya beda, teman-teman. Nah bagi kita, orang yang dipilih Tuhan dan kita mau merespon pilihan Tuhan bagi kita, ya kita berarti kita harus benar-benar taat, harus mengasihi Tuhan, harus taat kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Nah kalau kita begitu ya berarti kita harus, ya kembali lagi, kita harus mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita seperti itu ya kita diselamatkan, teman. Bahkan sampai nanti satu titik, ya saatnya kita tiba, ada pengadilan di akhirat gitu, ya yaitu penghakiman dan penghukumannya oleh Tuhan Allah. Kita masuk ke dalam kebinasaan kekal dalam neraka, atau kita masuk ke dalam keselamatan kekal dalam surga. Cuma itu saja, teman-teman. Tapi kalau kita yang terpilih, teman-teman, akan menjadi apa? Kita meskipun bukan mentor rohani atau bukan rohaniawan, tapi di kitab Matius pasal 24 3 sampai 14 dinyatakan bahwa kita ini apa? Bisa menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kesaksian hidup kita kepada sesama kita, teman. Itu yang Tuhan harapkan sekali gitu. Jadi beda, temannya. Kalau mentor rohani dan rohaniawan itu kan Tuhan pengen bagaimana mereka mengajarkan firman, teori-teori firman Tuhan sebagai dasar kita bisa mempunyai vocabulary gitu, vocabulary perbedalan kata untuk bercakap-cakap dengan Tuhan gitu. Tapi bukan berarti kalau kita bercakap-cakap harus melalui si mentor rohani dan rohaniawan. Ini kan yang kacaukan itu, teman-teman. Nah mentor rohani dan rohaniawan yang sesat itu akan menyesatkan kita dengan tidak membiarkan, tidak mengajarkan, tidak menuntun kita untuk belajar berkomunikasi langsung dengan Tuhan melalui roh Tuhan. Tapi seolah didinabobokan melalui mentor rohani dan rohaniawan itu.
Zamannya Musa, teman-teman. Kalau jemaat umat pengen ketemu Tuhan Allah, itu harus melalui Nabi Musa, teman. Nggak ada yang bisa gitu. Tetapi kalau zaman sekarang kembali lagi udah beda eranya gitu. Bahwa Tuhan sudah perlengkapi kita dengan firman Tuhan dan roh Tuhan. Jadi Tuhan mengharapkan sekali setelah kita memiliki perbendaharaan kata, vocabulary yang berupa firman itu, nah meningkat sekali lagi bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan sehingga kita akan seperti itu. Nah adapun mentor rohani dan rohani ya tugasnya cuma mengajarkan teori-teori rohani, teman. Dan mereka pun mentor rohaniawan kalau tidak melakukan firman Tuhan, mereka juga bisa tergelincir masuk ke dalam neraka, teman. Jadi meskipun mereka sudah mengajari kita loh, jadi mereka ya tugasnya memang mengajar kita secara teori-teori rohani, secara teologi, secara teori ketuhanan, tapi mereka juga harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi itu bedanya. Nah, kalau buat kita sendiri kan, ya kita sebagai jemaat dan umat kan harus melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, kita harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan itu. Tapi setelah kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, Tuhan ajarin kita untuk bisa kontak langsung dengan Tuhan melalui menghidupkan roh Tuhan tadi. Waktu kita sudah kontak dengan Tuhan, berarti kita sudah dua sebenarnya, menghidupkan firman Tuhan dan juga menghidupkan roh Tuhan. Nah ini yang Tuhan harapkan sekali, ya kalau kita bisa jadi begitu, berarti kita melakukan firman Tuhan, masuk ke dalam surga. Bahkan Tuhan mengharapkan kita tidak cuma menjadi warga surga, tapi kita pengen di posisi yang lebih tinggi. Tuhan pengen kita di posisi lebih tinggi, atau sebagai timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, atau sebagai keluarga Tuhan di dalam surga. Itu yang Tuhan inginkan itu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa benar-benar menjadi alat Tuhan itu, memberitakan kebenaran firman Tuhan, kesaksian kepada sesama kita, sehingga nanti sesama kita bisa terselamatkan, teman-teman, karena melakukan firman Tuhan. Bahkan kita harapkan sesama kita pun bisa kita berikan input untuk bisa menjadi alat Tuhan lagi, teman-teman. Jadi makin membesar, karena Tuhan butuh banyak orang, teman-teman, untuk yang bisa terselamatkan menjadi warga surga dan menjadi pengatur dalam surga gitu. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Tuhan menunggu orang-orang yang dipilih untuk mendapat keselamatannya, di mana orang-orang pilihan tersebut adalah orang-orang yang mau berbalik dan bertobat, mencari Tuhan, dan mampu mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam hidupnya. Nah ini kembali lagi, teman. Jadi Tuhan itu kadang-kadang pengen sekali sebanyak mungkin orang bisa terselamatkan dalam hidupnya. Nah caranya gimana? Ya biasanya Tuhan akan mengundang dan memilih gitu. Nah cuman yang susahnya gitu, orang yang diundang dan dipilih itu kadang-kadang tidak percaya diri bahwa dia itu diundang Tuhan atau dipilih Tuhan, atau mereka merasa bahwa dia sudah tidak perlu hidup, tidak perlu diundang dan dipilih Tuhan. Nah ujung-ujungnya tidak bereaksi, teman. Jadi undangan dan pilihan Tuhan itu direspon positif atau negatif kepada mereka, ya akhirnya kalau sampai mereka tidak melakukan apa yang Tuhan maksud, ya akhirnya kan mereka tidak bisa terselamatkan, teman. Ya, tapi intinya Tuhan itu mengundang dan memilih kita selama, seperti kalau kita sharing hari ini, ada teman-teman atau keluarga saya yang sedang mendengar, ini juga benarnya sudah berupa undangan dan panggilan gitu, atau pilihan Tuhan gitu. Ya cuman kembali lagi reaksinya tergantung dari yang mendengarnya bagaimana. Kalau yang mendengarnya cuek-cuek aja, nggak peduli, ya mungkin nggak diladeni, teman-teman. Atau mungkin peduli tapi merasa belum siap. Nah itu banyak sekali orang yang merasa bahwa kalau ikut Tuhan itu kayaknya belum waktunya loh, saya masih kotor, masih ini, masih itu. Nah justru ikut Tuhan itu harus waktu kita masih kotor gitu, ya supaya kita bisa dapat berbalik dan bertobat. Kan maksud Tuhan begitu, teman-teman. Tapi kalau kita tidak punya niatan berbalik dan bertobat, nah ini yang repot. Akhirnya bisa kita tidak terselamatkan karena ulahnya kita sendiri, teman-teman. Tapi yang pada prinsipnya Tuhan tunggu kita kapan berbalik dan bertobat, ya untuk bisa, nggak usah nungguin harus suci dan kudus dulu, teman-teman. Ya kalau firman Tuhan katakan, ya udahlah, kalau kita bicara belum suci, belum kudus, ikut Tuhan aja gitu, berbalik dan bertobat. Nanti kalau sampai kita belum bisa sekaligus suci dan kudus dalam hidup kita, toh Tuhan juga Maha Pengampun,
Tuhan juga bisa memberi pengampunan. Yang penting jangan ngulang-ngulang salahnya gitu loh. Ya kalau kita bicara berzina, salah minta ampun, berbalik bertobat, besoknya ikut berzina lagi, ya berbalik lagi dan bertobat lagi, seminggu lagi berzina lagi, sebulan, setahun. Ya itu berarti nganggur banget kan, itu dasar belum niat itu. Begitupun kalau misalnya orang yang keras gitu ya, suka mukul, main tangan ke pasangannya, istri ke suaminya, suami ke istri, itu juga sama. Jangan sampai minggu ini mukul, ya minta berbalik bertobat, 2 minggu lagi mukul lagi, sebulan mukul lagi. Nah itu kan kelewatan. Ya cuman yang jelas Tuhan akan selalu ampuni kita karena Tuhan Maha Pengampun. Ya cuman kita tahu diri, jangan sampai kesalahannya itu diulang-ulang terus teman-teman. Nanti jadi keledai kalau terus-terusan jatuh di dalam kesalahan yang sama, kan jadi nggak benar juga gitu. Nah kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36. Orang-orang yang dipilih Tuhan akan dihajar agar tidak menjadi jahat, dan pada saatnya Tuhan akan suruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang yang dipilihnya di mana pun berada untuk dapat keselamatan daripada Tuhan. Nah ini, jadi ada beberapa orang yang dibiarkan untuk melakukan kejahatan, tapi ada beberapa orang itu yang bukan dibiarkan, malah dihajar, dihajar untuk menjadi benar gitu. Nah ini nanti kalau sampai yang dihajar jadi benar itu, kalau bicara teori rohaninya, ya satu saat akan dikumpulkan oleh malaikat-malaikat katanya, dikumpulkan. Nah terus mereka akan coba diselamatkan, ya itu dari kebinasan kekali dunia ini teman. Jadi kita yang dihajar itu juga harusnya merasa senang gitu ya, merasa senang, maksudnya ya berarti kita terpilih gitu. Jangan sampai kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, ibarat kita hidup mendapat hajaran itu seolah-olah kita ini gagal, seolah kita ini jadi salah gitu. Tapi dari sisi rohani, dihajar oleh Tuhan itu bisa memang satu cara Tuhan ya bagaimana untuk menyelamatkan kita teman-teman. Jadi tinggal problemnya kita ya kembali lagi teman-teman, ujung-ujungnya harus kita kenal dan mengerti firman Tuhan. Kalau kita sudah kenal dan mengerti firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan tapi tetap banyak hajaran, banyak permasalahan gitu, ya kita mesti kuat gitu bahwa yaitu caranya Tuhan menghajar kita supaya benar gitu. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita kadang-kadang menghadapi hajaran juga bingung. Ya apa ini nih berkat apa kutuk gitu, karena nggak ngerti teman-teman. Nah kembali lagi memang dasarnya itu harus ada pengenalan pengertian firman Tuhan. Dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu kita baru bisa tahu semua teman-teman, bahwa ini bukan berkat dan kutuk, ini kita sudah melakukan firman Tuhan kok, ya sesuai dengan firman. Nah kalau sampai benar sedang melakukan firman Tuhan tapi tetap menghadapi permasalahan, ya ini kategorinya ya kena. Kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36 bahwa kita ini sedang dihajar gitu karena sedang melakukan firman Tuhan tapi menghadapi permasalahan. Itu maksud Tuhan ada teman-teman. Bagaimana mengajar lewat seperti itu gitu. Nah kitab Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Firman nasihatkan agar kita berjaga-jaga dan berusaha untuk hidup di dalam jalur kebenaran firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita, agar kita tetap siap sedia jika hari penghakiman dan penghukuman datang pada saat yang tidak dapat kita duga-duga. Nah ini yang ditekankan oleh firman Tuhan dan oleh Tuhan itu kan seolah-olah kan kita kan harus setiap saat hidup ini berjaga-jaga, teman-teman, berjaga-jaga seolah-olah hari kiamat, hari penghakiman dan penghukuman itu ya besok akan tiba gitu. Kita harus dengan asumsi seperti itu teman-teman, sehingga kita selalu akan berjaga-jaga. Kita tidak bisa berpikir nggak tahu kapan waktunya, udah kita sih boleh seenak-enaknya aja nanti. Nah pertanyaannya kan hari kematian kita kan nggak ada yang tahu teman-teman. Ya jangankan hari kematian kita pribadi gitu, yang namanya nanti kiamat besar datang nggak datang aja kita nggak ngerti gitu. Ya nggak bisa diprediksi gitu. Kalau yang namanya dari sisi pribadi kita tidak punya alat deteksi apa-apa teman. Tapi kalau bicara kiamat besar bisa dideteksi, caranya ini perang Rusia sama Ukraina gimana ya? Nanti ujungnya gimana? Siapa yang ngebela Rusia gitu, ya siapa yang ngebela Ukraina? Nah ini kita bisa hitung teman-teman. Tapi kalau bicara soal tentang kiamat kecil kita, kematian kita, ini kan lebih susah teman. Kecuali kalau memang kita sakit-sakitan. Tapi kita tidak dijamin kalau sakit itu matinya lebih cepat daripada yang tidak sakit gitu.
Bisa juga yang tidak sakit malah mati duluan, teman-teman. Bisa bisa terjadi seperti itu gitu. Ya ini apa ya, kalau cerita soal kematian teman-teman, saya punya cerita saudara saya di Purwokerto gitu. Ya itu lucu loh. Itu sepasang suami istri akur banget itu, harmonis banget. Di usia udah sejaknya umur 80-an, 70, 80 itu gitu. Ya, yang sakit belasan puluhan tahun itu yang istrinya teman-teman. Istrinya yang sakit udah belasan dan puluhan tahun. Bahkan matanya juga terganggu gitu. Mungkin karena apa glukoma gitu atau diabetes atau apa, saya nggak ngerti, tapi jadi matanya udah nggak terganggu belasan tahun, jadi ya tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Suaminya sehat-sehat sekali gitu. Jadi kalau beberapa kali saya main ke rumahnya gitu, yang merespon, yang melayani kita itu ya pihak suaminya gitu, karena suaminya normal dan sehat sekali. Nah ada satu saat teman-teman, yang suaminya itu malah meninggal duluan teman-teman, yang dalam kondisi saat itu meninggal duluan gitu. Nah karena si istri ini memang sudah sakit gitu, ya mendengar suaminya meninggal langsung down teman. Dalam waktu cuman beda 1 hari gitu, istrinya juga meninggal lagi teman. Jadi gempar di Purwokerto itu gempar ya, pemakamannya itu jadi di rumah duka itu jadi langsung ada 2/3 jenazah, ada suaminya dan ada istrinya gitu. Padahal kalau kita urutkan kejadiannya kan mestinya yang meninggal dunia dulu harusnya pihak istrinya gitu, karena sudah belasan tahun, puluhan tahun sakit, suaminya malah nggak apa-apa. Tapi dalam realita kejadiannya kebalik teman-teman, suaminya meninggal dulu, ya istrinya meninggal juga karena down gitu, down, udah sakit dianya, ditinggal sama suaminya gitu, ya udah makin habis lagi gitu. Dan itu cuma beda 1 hari kalau nggak salah gitu. Jadi di Purwokerto terkenal ya pasangan itu kayak apa, kalau di bahasa Cina disebutnya sampai engtai atau apa gitu. Jadi kayak kok jadi kayak cerita ini ya, bener-bener kalau di ini di baratnya mungkin Romeo dan Juliet gitu. Ya seperti itu gitu. Nah, cuman memang dalam hidupnya harmonis banget gitu. Dan saya katakan di sini bahwa kematian itu tidak bisa diduga teman. Jadi yang mestinya sakit, mestinya meninggal, mati duluan, bisa terbalik teman-teman, dengan orangnya sehat-sehat tahu-tahu meninggal dunia gitu. Itu bisa begitu teman-teman. Ada juga cerita yang waktu zaman COVID itu gitu, ada saudaranya gitu, ya saudaranya si suami istri ini gitu menjenguk gitu, malah nggak lama kena COVID juga meninggal juga teman. Jadi susah sekali hidup itu, kita nggak boleh terlalu yakin bahwa kita hari ini sehat ya berarti kita masih meninggalnya masih lama, nggak bisa teman-teman. Ya benar-benar yang namanya kalau kematian kita itu benar-benar yang firman Tuhan katakan ya bisa 1000 tahun seperti sehari bisa 1000 tahun. Jadi maksudnya ya tidak pernah bisa diduga teman. Kapan sih kematian menjemput kita gitu? Kapan kiamat kecil menjemput kita? Cuma di sini di Matius 24 ayat 37-44 ya kita mesti berjaga-jaga terus teman-teman sepanjang hidup kita. Jangan sampai waktu kita mengalami saatnya kita meninggal dunia, saat itu juga kita mengalami penghakiman dan penghukuman, dan kita sedang berbuat salah teman. Ya akhirnya jadi sangat dirugikan kitanya gitu. Ya berjaga-jaga maksudnya gitu teman-teman. Matius pasal 24 ayat 45-51. Orang yang setia dan bijaksana di mata Tuhan adalah orang yang hidup melakukan firman Tuhan dengan hikmat dari Tuhan, yaitu dengan pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan, di mana hal ini hanya dengan cara mengenal serta mengerti bahwa di dalam manusia ada tubuh dan jiwa serta roh, di mana di dalam roh manusia kita hidupkan roh Tuhan sehingga kita akan dituntun untuk mencapai keselamatan kekal di dalam surga. Nah ini soal keselamatan yang benar ini teman, hikmat yang benar itu yaitu mesti diurut satu-satu teman. Paling dasar itu kalau orang dunia dan orang berkeyakinan teman, kadang-kadang ya mereka tidak benar-benar merasakan bahwa yang namanya manusia itu istimewa sekali di mata Tuhan gitu. Ya bahwa manusia itu istimewa karena terdiri dari 3 unsur, ada tubuh, jiwa dan roh gitu. Tapi kalau kita bicara makhluk yang lain, tidak ada teman-teman yang memiliki 3 unsur ini gitu. Tubuh, jiwa dan roh itu tidak ada gitu. jadi kembali lagi manusia ini satu-satunya makhluk yang memang paling tinggi, kalau di bahasa Indianya mungkin kastanya gitu, makhluk yang paling kastanya tertinggi ya
manusia teman, karena terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi orang dunia dan orang berkeyakinan tidak mengenal akan bahwa kita ini manusia roh itu tidak dikenal teman. Jadi mereka kenalnya ya tubuh dan jiwa. Banyak orang-orang yang kadang-kadang kalau yang tidak mengenal bahwa kita ini ada unsur roh gitu, ya kadang-kadang hidupnya jadi kayak binatang teman-teman. Ya jadi di compare-nya seperti binatang. Jadi apa yang binatang rasakan seperti seolah kita begitu. Makanya berarti ada orang yang bisa apa ya, menangisi binatang peliharaannya, binatang kesayangannya, peliharaannya, menangis bisa sedalam menangisi apa sih, menangisi orang meninggal gitu kan, beda teman. Kalau mestinya kan kalau kita bicara menangisi binatang itu kan cuman berhenti ya, binatang itu tidak ada alam roh yang mesti dimasuki oleh binatang tersebut. Tapi kalau manusia yang meninggal teman, ini kan meninggal di dunia ini kan belum berakhir teman. Kalau binatang itu kan meninggal di dunia ini ya berakhir gitu. Tapi kalau manusia meninggal di dunia itu adalah setat hidup di dalam alam akhirat yang kekal. Nah ini konsekuensinya teman-teman. Kalau di dalam dunia itu kan parameternya cuma apa sih, kan kelihatan 70-80 tahun gitu, atau yang terpanjang 120 tahunan gitu. Itu kan firman Tuhan katakan begitu teman-teman. Berarti di dunia ini lepas 70, 80 atau 120 tahun, tapi kan ada batasnya teman-teman. Tapi kalau kita bicara di alam akhirat, firman Tuhan katakan tidak berbatas itu. Nah ini bedanya yang Tuhan dan iblis rancang kendaki itu teman-teman. Kalau si iblis yang merancang dan menghendaki manusia itu dengan rancangan hidup ya, dengan kehendak ya di dunia ini saja gitu. Kenapa kalau sampai manusia itu dirancang dan dikehendaki iblis cuma di dunia ini? Berarti manusia itu akan benar-benar mengharapkan hidup ya, mencari aman, nyaman, tentram gitu di dalam dunia ini. Nah waktu sampai si manusia mencari itu ya terjebak semua teman-teman, karena tidak melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan rumah kita yang tetap itu bukan di dunia ini. Rumah tetap kita itu adanya di dalam akhirat yang kekal gitu. Nah ini antara iblis dengan Tuhan ini kan bertolak belakang sekali teman-teman. Makanya iblis ciptakan bagaimana target sukses duniawi, bahagia duniawi, pemenuhan nafsu duniawi, dengan tujuan supaya manusia itu bisa betah gitu, tinggal di dunia ini gitu. Ya meskipun ya sebenarnya kalau menurut versi firman Tuhan, manusia itu karena punya roh ya berarti tidak hidup cuma di dunia ini, tapi akan masuk ke dalam akhirat. Nah problemnya kan di dalam akhirat kan ada pilihan benar-benar, ada surga sama neraka. Nah untuk menentukan kita di akhirat kekal itu masuk ke surga atau neraka, itu bukan ditentukannya nanti setelah kita meninggal baru ditentukan di situ diundi sampai masuk neraka siapa yang masuk surga gitu. Enggak begitu teman-teman. Untuk menentukan kita masuk surga atau neraka itu justru ditentukan dari saat sekarang kita hidup di dunia ini teman. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, apa yang akan kita tuai gitu di dalam akhirat nanti teman-teman. Nah siapa yang melakukan firman Tuhan yang akan menuai keselamatan di dalam surga, keselamatan kekal dalam surga. Tapi yang menabur tidak melakukan firman Tuhan, yang pasti akan masuk menuai kebinasaan kekal di dalam neraka. Cuman itu saja teman-teman, bedanya gitu aja gitu. Jadi penentuan kita masuk neraka dan surga itu bukan nanti teman-teman, tapi sekarang gitu. Kita harus melakukan sekarang. Dan orang yang mengerti akan firman Tuhan akhirnya jadi mempersiapkan diri teman-teman. Sebelum mati itu harus mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan supaya bisa masuk ke dalam target keselamatan kekal di dalam surga. Jangan sampai tergelincir ya, tidak sengaja jatuh ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Kan kita nggak mau sampai seperti itu teman. Nah satu-satunya jalan gitu teman untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal dalam surga, ya satu-satunya jalan cuma bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Tidak ada cara lain teman-teman. Nah, cuma kalau kita urut balik kan bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan apabila kita tidak berani melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan berani melakukan firman Tuhan apabila kita tidak mampu mengerti firman Tuhan gitu. Kita tidak akan mampu mengerti firman Tuhan apabila kita tidak mengerti firman Tuhan. Kita tidak akan mengerti firman Tuhan apabila kita tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan. Begitupun juga kita tidak akan dalam mengenal firman Tuhan kalau kita tidak mengenal firman Tuhan. Dan kita tidak akan mengenal firman Tuhan apabila kita
tidak mencari firman Tuhan. Urutannya kan seperti itu, teman-teman. Urutannya itu seperti itu gitu. Jadi memang kuncinya ya harus kita mau mencari, mau mengenal, mau lebih dalam mengenal, untuk mengerti, lebih mampu mengerti, ya untuk berani melakukan. Nah, untuk lebih dalam mengenal, untuk lebih mampu mengerti dan lebih berani melakukan firman, itu Tuhan katakan harus hidupkan roh Tuhan di luar firman Tuhannya, teman-teman. Jadi untuk bisa mencapai keselamatan yang kekal itu kita butuh dua, teman-teman. Kita butuh firman Tuhan, jelas gitu. Tapi kita juga butuh roh Tuhan untuk bisa ya meng-guide kita masuk ke dalam keselamatan kekal. Mudah-mudahan pagi ini, teman-teman, yang temanya sesungguhnya orang yang berkeyakinan, yang menyembah Tuhan dengan jiwanya, dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, itu yang bisa, yang bukan dari firman Tuhan, itu malah yang akan runtuh hidupnya, teman-teman, yang akan bisa tidak mendapat selamat kekal. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.